Pertama-tama yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa di dalam iman dan Islam, hifzihi ta'ala wa riayatihi wa kanafihi wa hikmayatihi wa inayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah, jauhkan daripada kulli waba wal bala wa makruh fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibunda Haja Maswiyah dan Haja Masna, semoga senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala wabah dan bala dan segala yang makruh, pelihara oleh Allah zahiruhum wa batinuhum fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah kita akan teruskan pembacaan kitab tafsir Al-Quranil Karim Imam Ibn Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sebelumnya adalah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kita berbicara tentang dua karakteristik, dua sifat yang mesti dimiliki oleh setiap umat Islam. Pertama, at-tauhid. Kedua, al-ittiba', menunggalkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti kita mesti mempunyai tauhid dan mempunyai sifat nubuwah. Sifat nubuwah ini al-akhlaqul karimah. Ayatnya tauhid, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang pertama kali mesti kita ketahui tauhid itu tauhidul af'al. Karena ayat itu mengatakan, wahai manusia, ibadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Cipta itu kan perbuatan, fi'il. Maka yang perlu kita ketahui tauhid al-af'al. Ini dalam konteks ayat ini, tauhidul af'al. Artinya tauhidul af'al, saya ulang lagi, ini kajian yang 2 bulan lalu. Artinya tauhid fi'il itu kita mengetahui bahwa apapun yang terjadi di bumi ini perbuatan Tuhan. Perbuatan dengan kehendaknya tentunya. Sehingga kita tidak buntu mengembalikan apapun yang terjadi di bumi ini, kembalikan ke Allah. Karena semuanya perbuatannya, dari ilmunya, dari kehendaknya. Yang kedua, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Secara zahir membicarakan tentang Al-Quran. Jika engkau ragu kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami, maka bikinlah yang serupa, surah yang serupa. Ini adalah Al-Quran. Al-Quran membawa Islam. Naik, lepas. Ya. Artinya, yang diturunkan kepada Nabi Al-Quran. Al-Quran itu adalah syariah Islam. Nah kemudian baru
ayat berikutnya, fa in lam taf'alu wa la taf'alu. Jika engkau tidak dapat berbuat dan memang pun tidak akan dapat berbuat. Ya, kalau memang nggak bisa nyamain, nggak bisa bikin, nggak bisa menolak, fattaqun nar katanya. Kalau begitu takutlah kamu dengan api. Dengan api neraka. Nah, allati waquduha, yang bahan bakarnya api itu annasu, manusia, wal hijarah, dan batu. Uiddat, dipersiapkan, yang telah dipersiapkan lil kafirin, untuk orang yang kafir. Orang yang kafir ini orang yang terhijab dari Allah dan terhijab dari nubuwah, dari syariat. Bagaimana terhijab dari Allah? Dia tidak mengembalikan segala yang terjadi di bumi ini kepada Allah. Nggak ada Allah, bahkan mungkin kata dia mah Allah nggak usah diajak-ajak. Ini urusan lo sama gua, mati-mati lo sama gua gitu. Nah, ini namanya terhijab. Ya. Bicara hijab, saya ingin menjelaskan lebih dalam sedikit. Sebetulnya nggak sedikit, ini dalam banget. Ya. Meskipun tidak sedalam itu pemahaman kita, paling kita punya gambaran yang jelas. Begini dah, saya memberi contoh begini. Ini Bu, misalnya bikinan saya. Misal ini ciptaan saya. Sebelum saya ciptakan, itu ada di mana Bu? Ada dalam ide saya. Apakah di dalam ide saya itu bentuknya begini? Nyelap gitu di ini? Bukan. Ide itu cahaya kan? Yang suka nonton film Tom and Jerry, coba. Kalau si Tom ngejar si Jerry, dapat caranya, maka nah, itu apa di sininya nih? Lampu itu, nur. Nah, ini dapat ide gua untuk ngejatuhin dia, untuk ngalahin dia. Gitu. Tetapi yang dilakukan ternyata bikin lobang ngejatuhin si Jerry. Tapi di sininya ide. Ini contoh lah. Nah, ini sebelum jadi begini, ini nur, ide di dalam pikiran saya. Nah, artinya ketika udah jadi, ini murni kehendak saya. Tidak kehendak siapapun. Tapi kalau udah jadi begini, karena dia wujud sendiri, lupa rasanya dia dewek punyanya, bukan. Jangankan ya ciptaan lain yang di sekitarnya, dia sendiri itu bukan ciptaan dia. Nah, makhluk ini sebelum di sini ada dalam ilmu Allah, sepertinya ide begitu. Begitu udah Allah ciptakan kita begini, kita lupa bahwa kita dan orang lain dari kita dan perbuatan yang terjadi pada kita itu ada di dalam ide Allah. Ya. Nah, maka apa yang terjadi itu perbuatan Tuhan. Kenapa perbuatan? Yang paling dekat dengan ciptaan perbuatan. Coba ini, kenapa? Kapan jadinya nih ide di sini? Kalau udah saya bikin, jadi yang paling dekat dengan ciptaan ini ya bikinan itu perbuatan. Di belakang perbuatan ilmu ide, di belakang ilmu pemiliknya. Nah, alam semesta ini yang paling dekat adalah perbuatan Tuhan. Di belakang Tuhan adalah ilmunya yang terhimpun di dalamnya sifat-sifatnya. Itu berdiri di zat Allah. Maka enggak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah dan bukan perbuatan Allah. Kalau jelek, iblisnya siapa yang bikin? Kalau buruk,
Nafsunya siapa yang bikin? Allah bikin ini hikmah supaya, coba Pak, kalau terang itu di sisi gelap, terang banget nggak? Udah gitu. Gelap ada apa enggak? Gelap. Lah orang ada. Buruk itu tidak ada, Pak. Tidak ada apa? Tidak ada baik. Allah tidak ngasih baik. Itu saja. Jadi buruk siapa yang bikin? Allah yang menamakan itu buruk. Kalau nggak dinamakan oleh Allah, kita nggak tahu kalau itu buruk. Itu sebab ngelihat sifat orang buruk, ingat-ingat. Ya, ini hikmah untuk dia yang melakukan keburukan, untuk kita yang melihat. Haram menghina siapapun di dunia ini ciptaan Allah, walaupun melanggar syariat. Setiap orang masing-masing ngitung perbuatannya sendiri aja. Nah, itu namanya tauhid fi'il. Baru kemudian setelah tauhid fi'il, semuanya Allah, baru kita masuk kepada an-nubuwah. Ini baru baik buruk nih, baru kita tahu. Kalau nggak ada syariat, dari mana kita tahu baik buruk? Udah ada diterjang baik buruk. Allah yang menamakan baik buruk. Baik dan buruk itu cuman ada di dua. Di Allah nggak ada baik buruk. Dari Allah semuanya baik, meskipun iblis namanya. Lah kita tahu iblis Allah kan yang mengatakan. Iblis aku laknat, kata Allah. Lah kalau Allah nggak ngasih tahu, itu makhluk Allah. Gitu. Artinya syariat juga ujian kita. Melakukannya karena Allah atau tidak, itu yang penting. Dosa ciptaan Allah, taubat enggak, itu yang penting. Nah, ada dua buruk itu. Pertama, menurut syariat. Allah yang mengatakan baik buruk. Menurut syariat. Kedua, itu menurut tabiat. Apa tabiat? Tabiat setiap orang, kalau dia nggak suka buruk, udah gitu. Dan belum tentu itu buruk. Kalau dia suka baik, belum tentu itu baik. Maka timbangannya lari ke syariat, lari ke hukum. Itu sebab perbuatan kita mesti kita akurin dengan hukum. Bagus enggak? Meskipun kata kita baik, hukumlah yang menentukan baik buruk. Karena kalau kata dewek, tidak kata syariat, ini namanya baik buruk menurut tabiat. Anak kita Pak pengen kuliah, misalnya ekonomi, kata bapaknya lu kuliah syariat. Ya, dipaksa sama bapaknya. Kuliah syariat, kalau kita bandingin katakan anak kita pengen kuliah ini dah bintang film, apa namanya? Kuliah bintang film. Iya, ada kuliahnya apa ya? Artis. Kuliah artis dah. Iya. Lah kita kan namanya ustadz pengen anak kita kuliah syariat. Tapi dia pengen banget itu. Kita tekan. Itu kita di mata anak kita jelek apa cakep? Jelek. Sambil geledek bapak katanya memaksa anak. Zaman sekarang Bapak nggak boleh dipaksa. Gitu. Ini namanya zaman Siti Nurbaya. Ya. Ini kan sekarang kan zamannya Siti Nurbuaya sudah. Gitu. Bapak apa begitu tidak punya, wah jelek banget kita tuh di anak kita. Coba timbang di syariat, mana yang bagus? Keinginan bapak. Jadi baik buruk itu cuma kata dua perkara, kata agama dan kata dewek dah kalau bahasa kita nyama, tabiat. Ya, bapak pengen kawin lagi, kata ibu jelek nggak? Kata bapak, wah iya, bagus banget ya bu. Jelek nggak bu? Jelek tuh Pak. Kalau udah punya bini pengen kawin lagi, cakep nggak?
cakep. Ya. Iya udah punya bini 2-3 gak pengen lagi. Cakep apa bagus itu? Cakep. Tapi kata ibu-ibu makin jelek banget. Tak itu namanya kata selera dewek. Nah makanya orang kudu lari ke syariat baik buruk. Tetapi di bawah syariat mesti dia punya tauhid. Ingat, itu baik buruk kata gua kan, syariat gua tuh yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum mengajak kepada kebaikannya, niatnya ibadah. Ibadah itu kudu ikhlas, kudu sayang, tidak boleh benci. Kalau benci nggak jadi ibadah. Kembali kepada pengen delek lagi. Nah ini antara tauhid fi'il dengan ngikutin nubuwah syariah. Dah, sekarang masuk ke ayat berikutnya. Jika engkau tidak dapat melakukan apa? Bikin agama, bikin syariat yang ditantangnya, bikin Al-Quran yang serupa satu surat saja. Hati-hati, fattaqu. Fattaqu itu dari wiqayah, jaga dirimu atau takutlah. Makna dalalahnya, makna simantiknya, makna maksudnya. Takutlah kepada api yang bahan bakarnya manusia. Artinya api membakar manusia. Yang nyalahin api apa? Manusia. Api kan sebuah entitas sendiri. Kalau api doang mah nggak ngebakar, nggak merembet. Tapi kalau ada bahan bakarnya ngebakar dan rasa terbakar. Begitu juga batu. Dan ini dipersiapkan untuk orang yang terhijab. Kafirin tadi terhijab dari tauhid dan terhijab dari syariah. Tadi baik buruk menurut kata sendiri itu maslahat hawa nafsu. Maka mesti ditunjukin ke syariat. Menurut agamanya bagaimana ya? Kalaupun sudah tahu menurut agama, kita ngelihat orang berbuat buruk, kita kan ketahuinya kata agama. Nah, dalam mengajaknya kepada kebaikan bukan karena kebencian, tetapi karena perintah agama ibadah. Ini perlu tauhid bahwa ini Allah yang bikin. Bu, kita diuji bukan hanya keburukan dan maksiat. Kita dikasih kebaikan dan kebaikan dan kenikmatan itu juga ujian. Kita jangan pikir mah senang banget ya. Saya mah susah mulu, ujian mulu. Yang senang itu lebih berat ujiannya, Bu. Gitu. Orang kebanyakan lupa itu senang. Kalau yang susah mah enggak lupa. Ingat terus sama Allah, ya Allah, begini ya, coba. Kalau yang senang mah nggak pernah manggil Allah. Bahkan dia rasanya paling berkuasa. Kalau dilihat oleh orang sufi, mana yang lebih hamba kepada Allah? Yang maksiat, yang miskin. Ya. Agar ketika dia kaya dan ibadah, dia makin hamba. Itu maksudnya. Nah, ini terhijab namanya nih. Maka takutlah dengan api. Maka kita lihat coba apa tafsiran menurut Al-Imam Ibn Arabi. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak dapat melakukan, fa'adhinu wa aslimu wa aminu, tunduklah, pasrahlah dan berimanlah. Watrukul inada, tinggalkanlah inad. Inad itu apa? Membangkang. Janganlah membangkang maksudnya. Al-mufdi bikum, yang membawamu ilan nar, kepada api. Orang menolak ajaran agama, tidak melaksanakan agama, tidak menerima ajaran agama, syariat dan tauhid, ini akan membawa dia ke neraka. Maka fattaqun nar fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Ini kan kalau kamu tidak dapat melakukan untuk menyamain Al-Quran, artinya menolak ini. Nggak nerima syariah. Ini dengan kata lain, nerima aja, tunduk aja. Ini makna maksudnya. Ngelarang tapi nyuruh. Coba kita kalau sama anak,
Anak naik ke atas, Pak. Ya. Ya, anak naik ke atas, lalu kita suruh begini. Naik. Itu maknanya naik apa turun? Lah turun. Ayo naik. Apa maknanya tuh? Turun. Ya. Padahal turun maksudnya. Itu kan ngomong sama yang bodoh banget, Pak. Kalau sama yang nurut mah enggak. Terjatuh loh, udah berhenti baik. Enggak pakai ngelarang, enggak pakai nyuruh. Berita aja udah nurut baik. Maka Al-Quran ada bentuk berita, ada perintah, ada larangan. Yang kita pahami makna maksudnya apa. Ini maksudnya kan melarang, maksudnya nyuruh. Gitu. Ya, maksudnya nyuruh. Ya kalau bisa malu jangan kesini, maksudnya kesono gitu. Nah itu, seperti kalau bisa mah itu bini jangan diceraiin. Maksudnya apa itu? Terusin atau kawin lagi. Kalau ada perintahnya begitu. Nah ini kan kalau kamu tidak melakukan dan memang kamu tidak akan pernah melakukan, artinya udah tunduk aja. Fattaqun nar allati nanti akan membawamu menyeretmu ke neraka. Fakhudhifal malzumu alladhi huwal iman wal islam wa qama lazimahu alladhi huwa ittiqaun nar. Maka dibuang tuh malzumnya apa? Kemestiannya? Perintah untuk pasrah dan untuk beriman. Enggak ngomong fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Mestinya kan ketika takutlah neraka. Ini kan perintah mestinya, bukan melarang. Bukannya memberitahu bahwa jika kamu tidak melakukan, bukan. Ya. Kenapa? Karena konsekuensi daripada tidak beriman dan tidak Islam masuk neraka. Gitu. Tetapi kata Islam dan kata imannya, perintah beriman, perintah imannya, ini yang malzumnya nggak disebut. Tetapi akibatnya disebut apa? Api. Ini adalah redaksi atau ucapan yang bijaksana. Ya. Diganti dan diletakkanlah yang melaziminya apa? Api. Kalau enggak Islam, enggak iman, berarti balasannya api neraka, yaitu ittiqaun nar, menjaga api neraka. Ya, maqamahu di tempatnya liyakuna adalla ala annal inkara mujibul lidukhulin nar wa husulil azabi lahum. Agar menjadi apa? Agar menjadi maknanya lebih tepat. Adal ini lebih tepat maknanya. Atas apa? Atas bahwasanya pengingkaran itu membawa masuk neraka dan akan memperoleh azab untuk mereka. Gitu. Nah, ngomong yang bijak itu tidak jelas, tetapi dia menggunakan sindiran yang halus. Ya, kiasan. Jadi ketika yang dilarangnya jangan ngulon gitu, dia tidak bilang jangan ngulon. Tetapi kalau bisa mah di wetan mah nanti kenapa-napa. Gitu. Jangan sampai ngetan nanti kenapa-napa, tapi nggak disebut jangan ngulon. Gitu. Ini lebih jelas maknanya, Pak. Coba kita muji perempuan cantik. Ya. Kalau kita bilang kamu cantik, itu kurang nyarem, Pak. Tapi kalau kita bilang kamu seperti apa ya? Bidadari nggak tahu. Atau bini galak, kalau kita bilang lu cerewet amat, lah kan kurang jarem. Tapi lu kayak kuntilanak, lu jarem tuh, Pak. Terkadang kata kiasan itu lebih adal. Ya, tapi itu juga bagi yang cerdas. Kalau yang gak cerdas maka agak ngomong apa ya katanya gitu. Ya. Nah, wa qauluhu walan taf'alu, dan memang kamu tidak akan dapat melakukan. Ini i'tiradun. Ini satu i'tirad. Satu sanggahan ala tariqil ikhbar bil ghaib, terhadap jalan memberitahu gaib.
lil ilm, karena mengetahui bimtina'i uqulil mahjubin, tidak dapatnya akal orang yang terhijab an mislihi untuk melakukan yang serupanya. Orang kalau dibilang kamu tidak akan pernah dapat melakukan, ini berarti dia tahu banget kualitas orang itu. Nah, ini yang ngomongkan Allah. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tidak menerima, artinya kalau kamu tidak dapat melakukan ini, walan taf'alu, ketahuilah aku beritahu engkau yang sebenarnya memang engkau memang tidak pernah akan mengetahui. Fattakun nar, maka sebaiknya kamu berimanlah, kamu berislamlah. Tetapi yang disebut lazimnya, konsekuensinya apa? Takutlah neraka. Padahal nyuruhnya berimanlah dan berislamlah kalau emang kamu nggak bisa nyamain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kamu menolak, kamu akan masuk neraka. Gitu. Wal muradu binnar, apa maksudnya api di situ? Ihtiraquhum, ya. Apa maksud api? Ihtiraquhum, mereka terbakar bi thawrati nufusihim, dengan gejolak jiwanya. Gini Pak, kita bicara tentang neraka, pembalasan di surga, di neraka, di akhirat. Kita kan selalu menceritakan api membakar kita. Kalau Allah maafin, enggak Pak. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada di luar diri kita yang dapat berbuat sendiri untuk menyakiti kita. Tidak ada, semuanya kehendak Allah. Tetapi sakit pun kehendak Allah. Pak, secara medis begini, ada saraf sakit dicabut, sehingga dokter meneliti, oh ternyata sakit itu ada sarafnya dalam tubuh. Ya, kalau dicabut saraf sakit, nyusuk-nusuk dewek nggak sakit. Coba secara alat siapa yang naroin saraf sakit? Bukan dokter Pak. Dokter kajian aja. Kalau tauhid sentral aja ngomongnya, semuanya Allah yang ngasih. Api sama panas sama rasa panas itu lain-lain Pak. Nabi Ibrahim dibakar di mana? Ditumpukan rasa panas. Ora. Karena semua itu ciptaan Allah dan Allah mengikuti perintah Allah. Contoh Pak, ada orang kematian, di sebelahnya ada orang dilamar. Yang dilamar merasakan nggak sedihnya kematian? Yang kematian merasakan nggak kegembiraannya dilamar? Nggak merasakan Pak. Jadi yang satu terbakar oleh apa? Bukan oleh kematian, oleh dia yang sedih. Nah, ini yang satu gembira, bukan oleh lamar, tetapi oleh hatinya yang berbunga-bunga. Coba ada orang lamar, tapi dia nggak demen, gembira. Lah, pan dilamar zohirnya. Kan zohir berarti tidak memberikan kesan apa-apa. Orang ngehina kita, kalau di sininya nggak ada penyakit, nggak sakit Pak. Yang sakit itu karena ada penyakit. Bini Pak, kalau kita madu, kalau nah lo situ-situ dah. Maka obatin dulu sakitnya, baru kita buset. Ini mah contoh gedenya Pak, contoh sehariannya mah begitu. Kita lihat baca cerita Nabi dan para wali. Pernah sakit? Enggak. Tidak. Di sini semua. Nah, kita kembali ke akhirat. Kita di akhirat dibakar oleh api apa? Oleh api yang kita nyalain dewek. Apa? Dosa. Udah. Dosanya kecil, apinya kecil. Dosanya dihapus oleh Allah, nggak ada apinya. Kan ada dalam hadis, orang diceburin di api neraka nggak panas. Siapa?
paman Nabi yang menyambut kelahiran Nabi. Setiap hari Senin apinya nggak panas. Kenapa? Karena waktu di akhirat dia senang Nabi. Itu yang memadamkan apinya. Begitu di akhirat nggak panas, hari Senin doang. Selebihnya perbuatan. Jadi yang ngebakar kita dewek di akhirat kita, Pak, sebetulnya. Kita jangan mikir, wah lah gue mau orang ceger gak masuk neraka. Coba. Ya lo kagak ditolong, siapa yang nolong? Agama apa itu? Kalau begitu enak banget. Cucu-cucu Nabi itu enak banget, kalau begitu nggak ada. Itu mah menghimbau supaya mikir. Ya, dikasih cucu Nabi, dikasih cucu wali, dikasih jadi ulama. Itu anugerah, bayar. Gitu. Umpama ini mah. Kita yang bakar. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita yang bakar dewe. Kita yang bakar dewe. Ini contoh ya Pak. Ini untuk ibu-ibu contohnya nih. Nih Bu, dengerin baik-baik. Saya mendapat cerita banyak banget pengaduan dari ibu-ibu. Ada seorang ibu muda lah, paling punya anak 3, 4. Lakinya kawin lagi. Diem Pak. Ini untuk ibu-ibu khusus. Kawin lagi laki. Wah, ribut. Bercerai. Kenapa? Karena bininya nanya begini, lu bang pilih gua apa dia? Lah orang pengen kawin gua, pakai disuruh milih. Ya. Ibu-ibu berengut Pak, bapak jangan ketawa, nanti makin merengut Pak ibu-ibu. Akhirnya apa? Lah diceraiin ya. Diceraiin dah, udah. Akhirnya nih istri punya anak 4 jadi janda bertahun-tahun Pak. Lalu datang ke saya, Pak Kiai ini cariin jodoh apa saya? Nah emang lu ngapa? Saya janda punya anak 4, kayaknya hina banget, kayaknya jadi janda. Maaf ya ini lagi cerita ya, jangan tersinggung kalau ini kayaknya janda mulu ngebaris ini. Ya. Saya kira kan banyak janda. Nah, lah emang apa lu bercerai? Lah emang kudu diceritain. Lah kapan lu datang ke gua mau minta dicariin? Gua kudu tahu. Akhirnya maunya udah ini, saya punya anak 4 gitu. Dia kenapa emang dicerain? Karena laki saya mau kawin lagi. Terus ya saya nggak mau. Abis saya berantemin dah. Akhirnya saya suruh pilih dia apa. Terus malah tega banget dia milih. Udah, sekarang saya tanya, umur kamu berapa? Ya udah ada 40 mah. Nah ini pengen suami yang bujang apa yang duda? Pengennya emang yang bujang. Kata saya emang nggak pakai akal. Emang apa? Ada mau bujang beli 1 dapat 4. Ya ini kan pakai akal. Ada bujang beli 1 dapat 4 mau. Itu bujang goblok kata saya. Lah beli 1 dapat 4. Rebo emang. Apa kata dia? Ya udah yang duda ge. Mana ada laki-laki duda yang banyak ya janda. Malah perempuan mah udah atuh gue pengen nambah lagi boro-boro duda. Ya nggak apa-apa yang udah punya bini kayak yang penting soleh. Coba. Kata saya ini juga nggak pakai akal. Kamu kawin jadi istri kedua. Tahu nggak? Setiap suami akan mengutamakan istri pertama. Kenapa kemarin nggak jadi pertama, biarin yang kedua? Saya nggak mikir. Lapan kata saya kan dari awal nggak pakai akal. Iya Pak. Ini satu contoh bahwa ternyata sakit itu karena kita. Pas udah hilang mah sakitnya. Bagian di madu tuh. Karena ininya udah waras. Maka yang menyakiti kita itu kita dewe. Apa? Tidak ada akhlak, nggak bisa maafin, nggak bisa memahami bahwa setiap orang itu punya sifat sendiri masing-masing. Kenapa nggak bisa? Intinya tidak ada nur, tidak ada akhlak. Saya ngasih contoh supaya danta ya, gitu.
Nah maka jangankan di neraka, di dunia ge yang ngebakar kita dewek. Ada orang perbuatannya kita nggak suka, kita kebakaran. Nah apa itu? Lah bukan badan kita. Kata bahasa kitanya makilah kita orang ngawakin. Karena sifatnya sama ada. Kalau enggak mah enggak. Ya. Semua para aulia bersumpah jika membenci makhluk Allah, maka bencilah aku. Apa intinya tasawuf? Taqdisud dayyan an tariqi ikramil insan. Itu intinya tasawuf. Mensucikan Tuhan melalui menghormati insan. Ya. Setiap wali mengharamkan dirinya membenci ciptaan Allah, musliman atau kafira, muslim atau kafir. Cerita wali mah anjing juga dihormatin, orang kafir juga dihormatin. Cerita wali mah kita meribut baik. Nah ini karena kita yang kebakaran dewek. Nah inilah menurut beliau maksud api di sini, jangan kita bicara soal api di luar. Itu mah Allah yang nyiptain. Panasnya dia Allah yang naro, rasa panas juga Allah yang naro. Pak kalau kita sakit dikasih goreng ayam sama bini, enak? Lah ora. Ya. Nggak enak. Apalagi tai apa? Tai ayamnya, lah. Dagingnya juga nggak enak. Nah ini yang dimaksud api adalah mereka terbakar dengan gejolak dirinya sendiri. Wasyarari tibaihim tuh. Dan percikan karakter dia, sifat dia. Al-masrufah anir ruh, al-qudusir rohani. Yang menyimpang dari ruh kudus yang rohani. Nggak ada sifat akhlak. Itu yang bikin sakit. Pak, orang nggak sabar sakit nggak? Sakit. Orang gak ridho sakit. Sakit. Kita naruh anak mondok kagak betah. Enak apa nggak dia anak jadi mondok? Nggak enak, karena nggak betah. Kata temennya, ngapa sih lu? Di sini kan enak. Orang pisan. Pondoknya kan sama. Kenapa yang ini romannya pengen balik baik, yang ini mah enggak. Berarti dia kebakar dewek. Di luar mah sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, Pak. Nggak ada urusannya dengan kita. Kita disuruh kembali kepada asalnya Allah. Udah selesai. Kalau Nabi tidak, ya Nabi memang sumbernya akhlak. Makanya di Al-Quran digambarkan yang benci Nabi itu udah sampai tenggorokan, Pak. Udah umbun-umbunannya udah meletup-meletup. Bilang orang ngapa-ngapa pisan. Artinya tidak punya kebencian. Ya. Seorang sahabat yang sebelumnya kafir, dia mendapat berita dari orang Muhammad bla 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 begini. Jadi datang dengan benci. Tapi begitu dia melihat mata Nabi tidak dihina, mata Nabi itu nggak kelihatan. Pak, orang seperti marah kelihatan nggak matanya? Cemburu kelihatan nggak matanya? Cinta kelihatan nggak matanya? Nabi dicaci maki nggak kelihatan matanya. Maka yang keluar matanya sorot mata yang bersih, bening, penuh kasih dan kasihan. Nah dicari, ditatap matanya, habis dihina kan puas, Pak. Orang habis dihina ngelihat mukanya hitam kan puas, yang menghina mampus loh. Tapi begitu dihina Nabi lah, orang kelihatan pisan itu dari matanya. Ya, kita mah bukan sama mata, sama ngomong lagi udah keluar. Nggak ngomong lagi, gelas melayang apa baik udah tuh. Itu memang nggak ada nurnya di dalam. Nah sahabat orang itu kemudian bingung. Pulang dia mikirin. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian dia mulai dah ada akhlak di dalamnya. Apa akhirnya dia bilang? Demi Allah, wajah yang paling aku tidak suka adalah engkau dulu. Dan sekarang wajah yang paling aku suka adalah engkau. Coba. Sebetulnya yang berubah wajah Nabi atau di dalam dia?
Kita itu di akhirat dibakar oleh dosa kita dewek. Seberapa dosanya, segitu panasnya. Itulah fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Muiddat lil kafirin. Lah memang nanti ada apinya, Pak, di akhirat ngebakar. Cuman kan sesuai dengan ini. Jangan dipisahin. Kita dibakar di akhirat sesuai dengan dosa kita, jangan dipisahin. Berapa dosa kita di dunia yang tidak dimaafkan oleh Allah, segitu apinya. Di luar mah apa kata ini? Makanya kata orang sufi apa? Bagian saya mah di neraka asal Allah cinta sama saya. Ini kebijaksanaan yang tinggi. Gitu. Nah, bini yang bijak, bagian saya mah di madu asal saya tetap disayang. Kata bini, justru kawin lagi berarti gak sayang sama gua. Ya. Nah, kita terusin. Wan nasimi az-zauqil rahmani. Jadi karakter buruk, percikan api karakter itu artinya ini diumpamakan syururut tiba at-tiba'ah kasyarar, itu maksudnya. Karakter itu seperti percikan api. Ya. Kemudian mana? Yang masrufah, yang mubta'adah, yang jauh anir ruhil qudusir ruhani, dari ruh kudus yang bersifat rohani, akhlak maksudnya sifat mulia di dalam hati. Wan nasimi dzauqir rahmani, dan hembusan. Nasim itu nasim, wangian, harum zauq Tuhan. Artinya perumpamaan akhlak itu keharuman bunga tetapi bersifat zauqi. Orang punya sabar, Pak, punya ridho, punya sabar, punya ridho menghadapi beratnya musibah yang dia rasa di hatinya indah. Gitu. Kalau ini nggak ada, waduh, gitu. Nah, ini nasimi zauqi yang bersifat zauq, ar-rahmani bersifat ketuhanan. Ya. Al-mahrumah an lazzati bardil yaqin. Dia terhalang. Ya, bukan hanya terhijab akalnya, terhalang. Dari apa? Kelezatan sejuknya yakin. Yakin itu iman yang paling dalam, Pak. Pak, orang yakin itu begini. Enggak ada orang berbuat sendiri, semua kehendak Allah. Jadi melihat orang bertingkah kayak apa, malah jatuhnya kasihan, ya. Bahkan malah dia berbaik sangka. Karena apa? Apa ya maksud Allah? Kan Allah sayang sama makhluknya. Bikin jelek begitu, berarti nanti bakalnya tobat dan dia jadi orang baik. Coba kalau kita benci, dia udah tobat jadi wali, kita masih jadi iblis. Apa urusannya kita dengan orang lain? Ini tasawuf. Ya, saya kira dulu tasawuf itu jagoan, wirid, bisa terbang, makan beling, makan. Ya. Nah, dulu saya nggak suka. Ya, itu mah nggak perlu jadi tasawuf. Ya. Jawara Betawi juga banyak yang begitu. Tetapi setelah melihat bahwa ini tasawuf, ya Allah, itulah hakikat agama. Kita baru ngomong doang, tapi inilah ilmu yang kita ikuti. Supaya kita tahu bahwa kita masih jauh banget. Ini kitab tinggi. Ya, supaya kita tahu standar kita. Ya. Jadi kita bicara yang tinggi dulu dah. Kita tahu jaraknya bahwa kita belum berjalan menuju kepada Allah. Gitu. Nah, wasalamati daril qararil maqtu'ati bil ma'lufatil hissiyah. Al-mahruma an ladzatil bardil yaqin. Dan keselamatan negeri yang tentram.
yang terputus dengan maklufat hissiyah. Maklufat itu uluf, maklufat, kebiasaan yang timbul dari indera, kebiasaan mata, kebiasaan telinga, kebiasaan perut, kebiasaan gitu. Nah, kedamaian negeri yang tentram itu diputus oleh indera, gitu. Karena nafsu itu semuanya datang dari tubuh ini. Ya. Kita disuruh melawan diri kita agar melakukan apa jangan untuk kita, tapi untuk Allah. Itu maksudnya. Itu namanya mujahadatun nafs, melawan dirimu. Siapa yang bisa ngelawan nafsu? Ruh, sifat rohani, akhlak. Atau istilahnya Allah. Ini istilah. Sebenarnya semuanya dari Allah, tapi ini untuk istilah Allah. Karena seorang wali itu adalah dari manusia mesti. Kenapa? Karena makhluk yang sempurna tubuhnya. Nah, disebut wali manusia yang disempurnakan rohaninya. Maka istilah tubuh adalah alam semesta, istilah rohaninya adalah Allah katanya. Maka manusia yang sempurna bergabung antara Allah dan alam semesta. Padahal semuanya juga bikinan Allah, itu alam semesta. Tapi ini istilah saja. Maka lihat di situ ada istilah Ar-Rahmani, Al-Qudsir Rohani. Itu untuk istilah daripada kebaikan-kebaikan. Nah, kedamaian negeri yang tentram itu diputus dengan maklufatul hissiyah. Wal lazzatul badaniyatul mamnu'ah bima duriyat bihi wa allafathu ma'a baqa'i haniniha ilaihi wa walahiha wa rusukhi hayati ta'alluq bil umuri supliyati wa mahabbatil ajsadil ardiyati fiha allati hiya sababu istifadi niraniha. Keselamatan negeri yang abadi, kedamaian negeri yang abadi, negeri yang tentram itu diputus dengan hissiyah. Kalau kita melakukan ibadah apapun untuk kepentingan diri, hissiyah tubuh ini, itu maka kita tidak mendapat kedamaian di akhirat. Orang sembahyang di masjid karena ada mertuanya, selama-lamanya begitu tuh Pak. Gitu. Ini berarti dia ibadah hanya kepengen dilihat. Nah, ibadah ini ya, tidak akan menimbulkan kebahagiaan batin di akhirat dan di dunia. Ya. Nah, kenapa kaitannya dengan ini? Orang tidak menerima agama, tidak menerima Nabi, dia menjadi menderita karena ya, dia menolak kebenaran. Kalau saja dia terima kebenaran, maka dia menyalahkan cahayanya. Ya. Sehingga dia berbahagia. Nah, ini tadi bahwasanya negeri keselamatan karena kita mengikuti maklufatul hissiyah. Negeri keselamatan di akhirat kita nggak dapat, maksudnya karena kita mengikuti maklufat hissiyah. Itu sebab dalam tasawuf yang perlu melawan nafsu, salah satu qat'u al-ma'lufati nufsaniyah awil hissiyah. Melawan nafsu itu salah satu caranya menghentikan, qata', memutuskan ma'lufat al-nufsaniyah atau al-hissiyah. Kenapa hissiyah? Hissiyah kan fisik, sama dengan nufsaniyah. Wadarul qarar wasalamatu daril qarar al-maqtu'ah bil ma'lufatil hissiyah wal ladzatil badaniyah al-mamnu'ah, dan kelezatan badan yang dilarang, berdosa. Kelezatan badan yang dilarang, kelezatan yang dilarang. Bima duriyat bihi, yang dibiasakan, wa ulifat wa allafathu, dan dibiasakan ma'a baqai haniniha ilaihi wa walaiha. Ya, di samping atau bersamaan dengan kekalnya haninnya nafsu itu, ya,
maklufat tadi itu. Dan walahnya, hanin itu suka, walah itu sama, walah itu suka banget. Gitu ya. Dan rusuhnya hayati ta'alluq bil umuri sufliyah, dan dalamnya bentuk ketergantungan kepada perkara yang rendah. Apa perkara yang rendah? Dunia. Melakukan kebaikan untuk dunia. Itu namanya dalamnya bentuk ketergantungan kepada perkara yang rendah. Ya. Dia sholat untuk dunia, dia ngaji untuk dunia, ya. Dia melakukan amal soleh untuk sufli dunia. Ini yang menghalangi dia untuk mendapatkan rohani tadi. Gitu. Seharusnya nafsu ini menjadi kendaraan rohani untuk kepada Allah, untuk pergi kepada Allah, bukan melakukan perintah Allah untuk kebahagiaan fisik. Sedangkan di akhirat kebahagiaan itu rohaninya. Kita dibakar tadi kembali, dibakar di api kena dosa. Nah, kenapa ini nggak dapat? Karena kita melakukannya untuk jasad. Ini yang menghalanginya. Jadi yang menghalangi kita mendapat nikmat di akhirat di dunia, Pak. Kita di dunia ini lagi bikin surga kita. Maka jangan kita rusak. Kan ada cerita seorang wali, Bu, zikir malam, zikir, ketiduran. Nah ya, mimpi. Apa mimpinya? Dibawa malaikat ke istana megah luas. Dia nanya, ini apa? Ini surga ente, kata malaikat. Wah, boleh nggak saya jalan-jalan? Lah boleh om, surga ente. Jalan, boleh naik ke istana? Naik. Begitu naik ke atas, ada balkon yang rubuh. Lah kok itu rubuh? Ya lu tadi tidur nih. Nih ngaji tidur rubuh juga, emang rubuh badannya udah. Tidur itu ngerubuhin surga kita. Bagaimana kalau kita maksiat? Bagaimana kalau ibadah, ya, tetapi kita ghibah, kita hasad, kita bermusuhan, rusak nggak surga kita? Nah, karena surga dan neraka tuh di sini kan tadi itu. Tadi ibu-ibu, ya, maaf saya ngomong sama bapak-bapak nih. Tadi ibu yang pertama dimadu kesakitan, pas udah hilang pengen dimadu. Di mana coba tuh? Ini neraka, ini surga. Padahal kan sama bentuknya. Di sini, Bu, di sini, di hati. Makanya jangan sampai. Bentar dulu saya lihat, ada nggak? Ya. Saya ngecek ipar-ipar saya, Pak. Ada nggak tuh? Iya, jangan sampai udah akhir-akhirnya baru dah minta dimadu. Tinggalan, mendingan sekarang. Bukan itu, Pak, bukan itu hikmahnya. Hikmahnya bahwa ternyata di sini enak nggak enak tuh di sini. Allah bikin apinya, api kita di sini, bikin surganya, surga kita di sini. Nah, yang ngehalangin surga kita nih fisik. Gitu. Ma'lufat al-hissiyah, al-lazatul badaniyah. Ya, yang katakanlah jika di dada ini punya sifat-sifat mulia, maka dia bisa muliakan orang. Kalau enggak, dia minta dimuliain. Karena miskin, minta orang miskin mah. Kalau orang kaya, ngasih. Orang punya sabar, bisa ngasih sabar. Nyabarin laki. Kalau kawin lagi misalnya, nggak bisa. Maka isi dulu kesabaran, ridho, syukur. Ya nggak begitu, Pak. Ya. Nah, inilah surga dan neraka itu di sini. Ini keterangan, ini sedikit nih. Dia nyinggung di ayat ini doang. Di dalam buku tasawuf memang luas penjelasan tentang ini. Ay al-umurul jasiyah.
as-sufliyah as-samitah allati ta'allaqu biha bil mahabbati. Perkara yang al-jasiyah, yang melebar, luas. As-sufliyah, yang hina, yang sufli, bersifat rendah. As-samitah, yang bisu, yang tidak bicara. Jadi ya Allah kita laku, yang mereka bergantung dengan semua itu bil mahabbah, dengan cinta. Para sahat suwaruha fi anfusihim, maka mendalamlah gambar semua itu di dalam dirinya. Hijarah itu, nas itu, itulah yang jasiyah, yang sufliyah, yang samitah. Ya. Apa makna jasiyah? Apa arti jasiyah itu? Ini jasiyah, yatuf jasiyah, dair. An-nasu artinya sekeliling manusia. Artinya bumi inilah al-jasiyah. Ya, dan sufliyah yang rendah. Kan ada alam rendah, ada alam ulu. Ulu itu ya alam yang tinggi. Ya, rohani ini alam ulwi, jasad ini alam sufli. Dunia ini alam sufli. Akhirat alam ulwi, itu istilah. Kebaikan itu alam ulwi, keburukan alam sufli, itu ya istilah semuanya. Nah, batu dan orang itu maksudnya alam yang hina itu, yang samit, yang bisu, tidak berbicara. Tetapi orang bergantung kuat banget, bahkan nempel gambarnya itu di sini. Jadi semua kebaikan untuk yang nempel di tubuhnya itu yang dia ingini. Ya. Nah, wasujinat nufusahum bimailihim ilaih. Nafsunya, dirinya sudah dibelenggu, dipenjara, dikungkung dengan kecenderungan kepada ya, alam sufliyah itu, kepada orang dan batu. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyar ma'a man ahab, hatta law ahabba ahadukum hajaran husyira ma'ahu, katanya.